Hai guys, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan segala aktivitas yang kalian lakukan. Oke, kali ini saya akan merangkum alur film bergenre action keluaran tahun 2010 berjudul From Paris with Love. Film ini bercerita tentang dua orang agen rahasia yang memiliki kepribadian yang berbeda. James Reese adalah agen rahasia kelas bawah yang masih amatir, sementara Charlie Wex merupakan agen rahasia yang sudah profesional, tapi urak-urakan dan menjalankan setiap misinya layaknya seperti seorang gangster. Keduanya harus bekerja sama dalam sebuah misi besar demi menumpas organisasi pengganas yang bersarang di Paris, Prancis. Film yang dibintangi oleh John Travolta ini sangat seru dan full action. Kalau begitu kita langsung saja bahas kisah lengkapnya. Di awal film kita diperkenalkan dengan James Reese. Dia adalah pembantu pribadi duta besar Amerika di Prancis. Reese juga diam-diam merangkap sebagai seorang agen rahasia kelas bawah. Tak lama dia mendapat tugas untuk mengganti plat sebuah mobil. Seperti biasa, Reese melakukan tugasnya itu dengan sangat rapi dan sepenuh hati. Setelah tugasnya itu selesai, tak lama mobil tersebut dibawa oleh 3 orang pria. Tidak dijelaskan siapa mereka. Reese sebenarnya bosan dengan tugas-tugas ringan seperti itu. Sebagai agen rahasia, dia sangat mendambakan tugas yang jauh lebih menantang dan memicu adrenalin. Lalu dia kembali ke apartemennya. Tak lama dia mendapat telepon dari bos CIA-nya. Bosnya itu bilang kepada Reese kalau tidak lama lagi dia akan mendapat tugas yang penting. Reese tinggal bersama dengan pacarnya Caroline, gadis cantik asal Prancis. Setelah memamerkan gaun yang baru saja dia beli, keduanya langsung bermantap-mantap. Keesokan harinya Reese mendapat tugas ringan berikutnya. Memasang sebuah chip di dalam ruangan pertemuan Menteri Luar Negeri dan Dubes. Meski sempat beberapa kali gagal, chip itu akhirnya terpasang dengan sempurna. Setelah misinya tersebut sukses, Reese kembali ke apartemennya. Di sana dia mendapat kejutan dari sang kekasih. Caroline melamar Reese untuk menjadi suaminya, menggunakan sebuah cincin peninggalan dari ayah Caroline. Dia melakukan itu karena Reese tak kunjung melamarnya. Di tengah kemesraan mereka, Reese kembali mendapat telepon dari bosnya. Malam itu dia mendapat tugas membebaskan satu agen rahasia yang sedang ditahan petugas keamanan bandara. Pada saat yang bersamaan, Reese juga mendapat promosi dari bosnya itu. Tak menunggu lama, Reese langsung menuju ke bandara. Kemudian dia dibawa menemui seorang pria berkepala pelontos yang bertingkah seperti preman saat diinterogasi oleh petugas keamanan. Dia adalah Charlie Wex, seorang agen rahasia. Usut punya usut, dia ditahan karena hal yang sepele, di mana dia tidak mau meninggalkan minuman kaleng yang dia bawa. Sementara petugas bersikeras bahwa minuman tersebut tidak boleh dibawa masuk ke Prancis. Kemudian Reese menangani masalah tersebut dengan cara yang lebih diplomatik. Hingga pada akhirnya, mau tidak mau Wex diperbolehkan membawa kaleng minumannya. Pantas saja Wex tidak mau menyerahkan minuman kaleng yang bisa didapat dengan mudah di Paris. Ternyata di dalam kaleng itu, Wex menyembunyikan pistol kesayangannya. Kemudian mereka singgah di sebuah restoran Cina. Di tengah menikmati makanan, tiba-tiba Wex menodongkan pistol ke arah si pelayan. Situasi berubah kacau. Aksi tembak-tembakan pun terjadi. Dengan sigap, Wex mampu melumpuhkan mereka semua. Sementara Reese masih syok dan bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Wex menembak siling restoran itu. Seketika terjadilah hujan kokain. Sebelum meninggalkan restoran itu, Wex meminta pelayan untuk menyampaikan pesannya kepada bosnya. Kemudian mereka menunggu di mobil. Tak lama pelayan itu keluar dari restoran tersebut. Kemudian mereka mengikutinya. Di dalam mobil itu Reese bertanya perihal misi Wex ini. Karena sebagai partner dia berhak tahu. Wex masih tidak memberitahu tentang misinya kepada Reese secara terperinci. Dia cuma menceritakan perihal keponakan Menteri Luar Negeri yang tewas karena overdosis kokain yang didapat dari restoran Cina itu. Pelayan itu telah sampai ke restoran Cina yang lain. Kemudian Wex turun dan mengambil perlengkapan senjata yang ada di bagasi mobil Reese. Tak lama mereka dihadang oleh sekumpulan orang yang berjaga di tempat itu. Lalu
Wax melumpuhkan mereka dalam waktu yang sangat singkat. Tanpa menunggu lama, keduanya langsung memasuki restoran itu dari arah pintu belakang. Sambil memegang guci berisi bukti kokain, Riz terlihat kaku dan kebingungan, mengingat ini adalah misi penyergapan pertamanya. Sementara Wax yang berada di garda depan dengan mudah melumpuhkan orang-orang yang ada di sana satu persatu. Setelah itu dia mengancam pemilik restoran yang sedang menyaksikan sebuah pertunjukan tarian. Dibantu terjemahan bahasa dari Riz, Wax meminta alamat semua jaringan pemasok narkoba itu, dari pengedar hingga Germo. Setelah mendapatkan alamatnya, keduanya bergegas meninggalkan tempat itu. Pada saat yang bersamaan, mereka diburu oleh sekumpulan orang bersenjata. Sama seperti sebelumnya, Wax dengan sigap menyerang mereka semua. Dan semuanya tewas tak tersisa. Kemudian Riz menelpon bosnya demi melaporkan tentang aksi tak lazim partnernya dalam menjalankan tugas. Tapi bosnya itu bilang, ikuti saja apa yang dikatakan oleh Wax. Riz hanya mengikuti saja, selama misi mereka adalah misi resmi dari negara. Pada saat yang bersamaan, Caroline marah kepada Riz yang tak kunjung kembali. Keesokan harinya mereka naik ke Menara Eiffel. Di sana Wax membuat Riz terpaksa menggunakan narkoboy yang ada di dalam guci yang mereka bawa. Tujuan Wax adalah agar Riz yang tampak khawatir bisa sedikit lebih santai dalam menjalankan tugas. Di atas menara itu, Wax akhirnya memberitahu Riz tentang misi mereka yang sebenarnya. Misi tersebut bukanlah tentang kokain semata, tapi lebih besar dari itu, yaitu misi memburu organisasi pengganas. Organisasi pengganas itu mengubah uang mereka ke dalam bentuk bisnis narkoboy, sebagai kedok agar tujuan utama mereka tidak terdeteksi. Riz yang masih dalam pengaruh narkoboy tampak kaget dan ketakutan setelah mengetahui misi utama mereka. Setelah itu Wax membawa Riz ke sebuah tempat. Di sana mereka bertemu seorang mucikari, lalu Wax menyewa seorang wanita penghibur. Setelah itu keduanya pergi bersama dengan wanita tersebut. Tanpa sengaja di dalam lift, Caroline melihat Riz bersama dengan wanita itu. Keberadaan Caroline di sana untuk membeli kain. Riz marah besar kepada Wax yang membawanya ke tempat seperti itu tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Dan ternyata tujuan Wax bukan hanya untuk wanita tersebut, tapi untuk mengintai aktivitas sebuah restoran dari tempat itu. Sementara Wax sedang bermantap-mantap dengan wanita itu. Pada saat yang bersamaan, Riz mencoba menjelaskan kepada Caroline tentang wanita yang dia lihat. Tiba-tiba dua orang datang dan langsung menyerang Riz. Lalu setelah itu Wax melacak keberadaan dua orang yang baru saja keluar dari restoran yang mereka intai. Selanjutnya mereka berdua pergi ke sebuah perumahan berpura-pura untuk memesan barang haram. Di sana mereka ditodong puluhan senjata. Setelah barang itu ada di tangannya, Wax langsung mengancam si pengedar. Sementara yang lain kabur karena ketakutan. Setelah Riz memecahkan bukti kunci berisi bukti kokain itu. Riz yang masih kesal merampas kembali cincin miliknya. Setelah itu keduanya memaksa si pengedar membawa mereka ke tempat seorang pria bernama Rashid yang dicurigai sebagai ketua pengganas. Tapi yang ada di sana hanyalah seorang pria tua. Melalui pantulan sebuah cermin, Riz melihat aktivitas mencurigakan dari ruangan bawah. Kemudian dia masuk ke ruangan itu melalui jendela dan langsung menembak orang-orang yang ada di sana. Misi Wax dalam menggagalkan kegiatan para pengganas yang sedang merakit peledak tersebut berhasil digagalkan. Sementara tiga orang lainnya mencoba kabur, membawa tas berisi peledak yang sudah siap dirakit. Kemudian Wax menjatuhkan peledak ke atas mobil tiga orang itu. Setelah itu Wax mengambil dokumen penting milik pengganas itu. Dokumen yang akan mengarahkan mereka ke organisasi yang jauh lebih besar. Sementara Riz yang masih shock dengan apa yang terjadi, kembali dikejutkan dengan penemuan foto-foto dirinya yang terpajang di sana. Selama ini kegiatannya di kedutaan sudah dipantau sejak lama. Riz bingung kenapa dirinya bisa jadi target para pengganas tersebut. Saat berniat untuk meninggalkan tempat itu, tiba-tiba polisi datang. Riz mencoba menghalangi polisi untuk tidak masuk. Wax berhasil menghalangi Riz mendekati pintu itu. Tapi para polisi Prancis itu tewas akibat ledakan dari pintu tersebut. Malam harinya mereka berdua kembali ke apartemen Riz. Di sana juga ada teman Caroline bernama Nicole.
Tak lama Wax mendapat sebuah panggilan telepon dari rekannya. Setelah makan malam, mereka berempat bercengkerama. Lalu ternyata Nicole yang berasal dari Pakistan itu adalah mata-mata dari organisasi pengganas. Wax tahu itu karena nomor Nicole yang ada pada setiap HP pengganas yang dia ringkus. Riz tidak percaya dengan semua tudingan Wax. Bahkan setelah Wax menemukan sebuah penyadap di apartemennya, Wax meminta cincin yang diberikan oleh Caroline. Karena pada cincin itu terdapat sinyal yang bisa melacak keberadaan si pemakainya. Riz dihadapkan pada sebuah dilema antara percaya pada Wax, partner yang baru saja dia kenal, atau pada Caroline, kekasihnya. Kemudian Caroline mengambil pistol yang tersembunyi di bawah meja. Lalu dia menembak Riz. Kemudian dia kabur. Wax berusaha memburunya. Di sini terlihat kalau Caroline bukanlah wanita biasa. Dengan sigap dia berhasil kabur, memanjat dan melompati dari ketinggian atap rumah. Kemudian Wax menyuruh timnya untuk melacak keberadaan Caroline dari nomor plat mobil seorang pria yang menyebutnya. Wax menemukan lebih dari satu kabel penyadap yang terpasang di apartemen itu. Riz sendiri masih tidak percaya kalau wanita yang dia cintai selama ini memata-matai dirinya. Tak lama Caroline menelpon Riz. Pada saat yang bersamaan, hacker kedutaan melacak keberadaan Caroline dari panggilan itu. Caroline menelpon Riz untuk meminta maaf. Lalu dia menceritakan 6 tahun yang lalu saat dia bertemu dengan seorang pria. Pria yang dia anggap telah mengubah cara pandangnya tentang hidup. Karena pria itu, Caroline berani melakukan apa yang dia yakini benar. Kemudian Caroline menutup teleponnya. Lalu dia menghampiri pria yang dia maksud. Dia adalah Rashid, otak di balik organisasi pengganas tersebut. Dari penyadapan itu, diketahui kalau pengganas itu akan merencanakan sebuah peledakan besar-besaran pada pertemuan delegasi Amerika untuk konferensi bantuan Amerika kepada Afrika. Kemudian Wax bergegas menuju ke sana. Untuk kali ini Riz terpaksa absen karena lukanya. Dia merasa ada sedikit kejanggalan. Jika tujuan utama pengganas itu adalah delegasi dari Amerika, kenapa yang disadap adalah apartemennya? Lalu dia mengobrak-abrik barang-barang milik Caroline demi mencari bukti yang menguatkan kecurigaannya. Lalu Wax mengejar mobil milik Rashid. Dia melihat Caroline duduk di kursi belakang mobil itu. Lalu Riz menelpon Wax. Dia bilang kalau Caroline tidak ada di dalam mobil tersebut. Kemungkinan Caroline sudah bergabung dalam pertemuan tersebut. Dan benar saja, Wax melihat di dalam mobil itu ternyata bukanlah Caroline, melainkan manekin yang digunakan oleh Rashid untuk mengelabui Wax. Lalu Riz memutuskan untuk pergi ke konferensi itu. Wax mencoba untuk menembak mobil Rashid, tapi dia mengalami kesulitan. Lalu dia memilih jalur yang berbeda. Dari atas jembatan jalan raya, Wax mencoba membidik mobil Rashid. Sementara Rashid bersiap-siap untuk menabrak dan meledakkan mobil pejabat Amerika yang ada di depannya. Tapi belum sempat itu terjadi, Wax lebih dulu meledakkan mobil Rashid. Sementara Riz sudah sampai ke pertemuan tersebut. Dia berhasil masuk, meski sempat mengalami sedikit kesulitan. Riz mencoba memperingatkan Dubes akan upaya peledakan tersebut. Dubes mengatakan kalau dia tidak bisa menutup pertemuan itu, hanya berdasarkan asumsi tidak jelas dari Riz. Pada akhirnya Riz berhasil meyakinkan Dubes. Dia berusaha menemukan Caroline, diikuti oleh bodyguard kedutaan. Tidak punya banyak waktu, kemudian Riz merampas pistol petugas keamanan dan menodongkannya ke arah Caroline, di mana di badannya telah terpasang peledak yang siap untuk diledakkan. Riz mencoba meyakinkan Caroline untuk membatalkan niatnya itu, tapi usahanya tersebut gagal karena Caroline sudah terlanjur tercuci otaknya. Saat berusaha menekan tombol peledak itu, Riz secara terpaksa membunuh wanita yang sangat dia cintai. Konferensi akhirnya berjalan dengan lancar. Di akhir film terlihat Wax dan Riz sudah mulai menjadi partner yang cocok. Dan impian Riz untuk menjadi agen rahasia dengan tugas yang menantang akhirnya terwujud. Dan film pun selesai. Oke, secara keseluruhan filmnya lumayan seru guys. Chemistry kedua pemeran utamanya terasa begitu meyakinkan. Misi dua agen rahasia dengan karakter yang berbeda. Satu masih amatir dan satunya lagi sudah profesional. Sementara untuk kesimpulannya juga tidak perlu dijelaskan lagi, karena plot ceritanya sangat mudah untuk dipahami. Untuk pengalaman yang lebih seru, tonton saja full filmnya. Kalau begitu sampai jumpa lagi di video berikutnya.